Ya, sederet aturan baru ibadah umroh ditetapkan. Selain itu, harga paket umroh pun naik cukup banyak dari tarif semula karena banyaknya penambahan saat beribadah di tengah masa pandemi. Lalu apa sajakah itu? Mari kita rinci satu persatu berdasarkan data dari Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji atau SAPUHI, pemirsa. Ya, di masa pandemi, durasi tinggal di Tanah Suci pun bertambah panjang menjadi 12 hari. Penyebabnya, jemaah umroh harus menjalani proses karantina selama 3 hari begitu tiba di Arab Saudi. Harga paket umroh pun diperkirakan naik hingga 30% dari semula 30 jutaan rupiah, naik menjadi 38 hingga 39 juta rupiah. Selain itu, ada penambahan biaya tes PCR atau swab yang berkisar 900.000 hingga 1,3 juta rupiah. Pembatasan kapasitas kamar dari semula sekamar berempat menjadi satu kamar berdua, serta durasi inap yang lebih panjang dari semula 9 hari menjadi 12 hari, serta pengurangan kapasitas bus yang biasanya 40 penumpang menjadi 20 penumpang saja. Diperkirakan sewa bus selama 12 hari akan melonjak lebih dari 12 juta rupiah. Kemenak menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh selama masa pandemi COVID-19 yang mengatur persyaratan, protokol kesehatan, karantina, transportasi, kuota, biaya, serta akomodasi konsumsi. Salah satunya, jemaah harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas resiko yang timbul akibat COVID-19. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh juga wajib menyediakan sejumlah hal. Misalnya, PPIU yang bertanggung jawab melakukan 2 kali karantina bagi jemaah, yaitu sebelum dia berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba di Arab Saudi. Karantina bisa dilakukan di asrama haji atau hotel yang ditunjuk. PPIU juga bertanggung jawab menyediakan transportasi sejak di lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang PP, dan transportasi lokal di Arab Saudi. Nah, transportasi udara PP dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya dilakukan dengan penerbangan langsung. Bila transit, PPIU bertanggung jawab terhadap kesehatan, kemudian keamanan dan juga keselamatan jemaah di negara transit. Sedangkan pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui bandara internasional yang ditetapkan di masa pandemi, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, kemudian Sultan Hasanuddin, dan Kuala Namu. Aturan lainnya yaitu tentu saja pembatasan usia, hanya jemaah berusia antara 18 hingga 50 tahun saja yang boleh berangkat. Akibatnya hanya 44% jemaah saja yang memenuhi syarat dan 56%-nya terancam batal berangkat. Selain itu, jemaah juga dilarang mengenakan kain ihram saat kedatangan dan pihak berwenang Arab Saudi berhak membatasi jumlah jemaah di titik manapun bila terjadi penambahan kasus COVID-19.